Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan video presentasi tentang materi backward chaining mata kuliah kecerdasan tiruan. Pada materi yang akan disampaikan nanti ini merupakan review dari salah satu jurnal mengenai backward chaining. Next. Untuk anggotanya sendiri di sini ada Bayu Biantara, Muhammad Fadila Bimayu Faris, lalu ada Rifandi Rahman, Sigit Gunawan, Yoga Nugraha, Agung Waskita Pratama, Iwan Prayogo, Yusril Budimansyah, Hafiz Awaludin, Noval Faujan, dan yang terakhir Muhammad Arep Nurul Huda. Oke, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh anggota lain. Silakan. Sistem bakar berbasis web menggunakan metode backward chaining untuk menentukan nutrisi yang tepat bagi ibu hamil. Seiring perkembangan teknologi, dikembangkan pula suatu sistem teknologi yang mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia, yaitu teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti sebaik yang dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah tertentu yang juga disebut sebagai sistem berbasis pengetahuan. Sistem berbasis pengetahuan mencakup tugas, domain tugas, dan pengetahuan engineer untuk mewakili pengetahuan yang tepat. Terjemahan pengetahuan berfokus pada desain terjemahan komputer yang menangkap informasi dan dapat digunakan untuk memecah masalah yang sulit dan kompleks. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota lain. Mesin inferensi sistem pakar secara umum. Mesin inferensi yang utama pada sistem pakar dapat dibedakan menjadi dua, atau Minarni dan Sayat 2013, kata-kata beliau, yaitu runut maju dan runut balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok anggota lain. Tujuan. Adapun tujuannya, yaitu tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem pakar yang dapat memberikan solusi nutrisi yang paling tepat bagi ibu hamil. Lanjut. Backward chaining. Metode backward chaining adalah pendekatan yang dimotori tujuan. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari tujuan, selanjutnya dicari aturan tersebut untuk kesimpulannya. Selanjutnya, proses pelacakan menggunakan premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari aturan lain dengan tujuan sebagai kesimpulannya. Proses berlanjut sampai semua kemungkinan ditemukan. Backward chaining menggunakan pendekatan goal-driven. Dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi atau disebut juga dengan hipotesi. Kemudian mencari bukti-bukti yang mendukung atau kontradiktif dari ekspektasi tersebut. Berikut ini adalah gambar metode backward chaining. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok yang lain. Proses berlanjut sampai semua kemungkinan ditemukan. Backward chaining menggunakan pendekatan goal-driven, dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi atau hipotesi. Kemudian mencari bukti-bukti yang mendukung atau kontradiktif dari ekspektasi tersebut. Berikut ini adalah gambar metode backward chaining. Sini ada pertama ada tujuan, kemudian dari tujuan ini diarahkan ke kaidah D dan kaidah E, kemudian fakta 1, 2, dan 3. Kemudian dari fakta-fakta ini
arahkan kembali ke kaidah A dan B. Setelah kaidah A, B, C, maka didapatkan observasi 1, 2, 3, dan 4. Oke, next, silakan. Analisis knowledge base. Tahap selanjutnya, melihat prosedur bidan dalam melakukan pemeriksaan pada ibu hamil untuk memperoleh dari para ahli, yaitu klinik, Pratama, Sarinah, dan beberapa orang bidan. Nah, di sini ada tabel gejala kekurangan gizi. Nah, di sini ada kode, terus ada gejalanya. Kode A1, badan mudah lesu, letih, dan cepat capek. A2, tidak bersemangat. A3, mudah tersinggung. Ngantuk. A6, berat badan tidak normal. A7, nafsu makan tidak baik. A8, buang air besar tidak lancar dan sering terjadi sembelit. A9, bibir kering dan pecah-pecah. A10, gusi, sering mengalami pendarahan. A11, adanya kantung mata hitam ataupun gelap. Dan A12, kaki bengkak. Lanjut. Nah, di sini ada tabel daftar kandungan gizi. Kode P1 yaitu karbohidrat, P2 protein, P3 vitamin, P4 zat besi, dan P5. Di sini ada tabel bobot. Lanjut. Di sini ada tabel bobot. Kode A1, badan mudah lesu, letih, dan cepat capek. Karbohidrat nilainya 1, protein 1, vitamin 0, zat besi 1, asam folat 0. Kemudian ada A2, yaitu tidak bersemangat. Karbohidrat nilainya 1, besi 0, dan asam folat 0. Kemudian di sini ada pun gejala A3 sampai A12 seperti gambar pada tabel berikut. Untuk masing-masing area gejala, terdapat juga 5 aturan kaidah produksi gejala penyakit dalam bentuk if then rules. Tabel berikut ini merupakan tabel pembentukan rule dari sistem pakar yang akan dibangun. Yang pertama, rule R1. Jika A1, A2, A3, maka yang dibutuhkan yaitu P1, yaitu karbohidrat. Kemudian R2, jika gejalanya A1, kemudian A2, A3, A4, A5, A6, A7, maka P2. Kemudian R3, jika gejalanya A5, A7, A11, A12, maka yang dibutuhkan yaitu P3. Kemudian jika rule-nya R4, jika A1, A4, A6, A8, A9, maka yang dibutuhkan yaitu P4. Kemudian rule R5, jika gejalanya A2, A4, A8, A10, dan A12, maka yang dibutuhkan yaitu P5. Nah, di sini ada dari data analisis pengetahuan selanjutnya, data tersebut dibuat dalam bentuk pohon keputusan seperti gambar berikut. Seperti yang tadi pada tabel, yaitu P1 menunjukkan kepada pohon keputusan A1, A2, dan A3. Kemudian P2 menunjukkan ke A1, A2, A3, A4, A5, A6, sampai A7. Kemudian P4 menunjukkan dari A1, kemudian ke A4, ke A6, A8, dan A9. P5 menunjukkan ke A2, kemudian ke A4, ke A8, ke A1 lagi, dan ke A1. Lanjut. Di sini pada gambar pohon keputusan menjelaskan tentang gejala-gejala dari kandungan gizi yang ada. Setiap kandungan gizi akan menunjukkan ke gejala-gejala yang sudah ditetapkan seperti P1 sama dengan A1, A2, A3 sesuai dengan bobot yang sudah diberikan pada tabel. Hasil penelitian yaitu secara keseluruhan
hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa metode backward chaining sangat cocok dan tepat dalam menentukan mendiagnosa nutrisi apa saja yang tepat bagi ibu hamil, serta sistem ini juga menghasilkan solusi yang tepat sesuai dengan gejala-gejala yang dipilih. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama, data didapatkan dari para pakar yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, tidak ada batasan umur dalam sistem. Terus adapun kekurangannya, yang pertama, aplikasi sistem pakar ini hanya berbasis web. Oleh karena itu, pengguna Android tidak dapat mengaksesnya. Yang kedua, ketika gejala tidak terdapat pada sistem, maka sistem tidak dapat memberikan pilihan nutrisi. Lanjut. Baik, sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai metode backward chaining dan review jurnal dari yang berjudul Sistem Pakar Berbasis Web menggunakan metode backward chaining untuk menentukan nutrisi yang tepat bagi ibu hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.